Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPA 456. Ketemu lagi dengan mata pelajaran fisika. Kali ini dengan saya Pak Mustaqim. Kali ini kita akan membahas tentang teori relativitas khusus atau TRK ya. Oke. Dan di sini tertulis bagian 1, berarti nanti kita akan belajar juga di bagian kedua, ada bagian keduanya. Oke. Nah, di bagian pertama ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah relativitas klasik Newton. Oke. Dan di sini ada KD indikator. Silahkan nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Relativitas klasik Newton ya. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, anak-anak, ketika kita bicara relativitas, ya kan, relatif, berarti sesuatu, kalau kata relatif itu berarti lawannya adalah mutlak. Berarti kalau relatif ya tidak mutlak gitu kan. Nah, oke. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering menggunakan istilah atau kata relatif. Nah, sesuatu itu sifatnya relatif. Misalnya ya kan, misalnya kita menilai sesuatu atau mengukur sesuatu itu ya relatif misalnya. Atau bentuk dan ukuran benda bisa saja itu relatif. Kenapa? Karena ketika kita melihat sebuah benda misalnya, ada dua orang yang belum pernah melihat gajah misalnya. Terus tiba-tiba gajah itu dihadapkan ke keduanya. Orang yang pertama ya kan, dia lurus dengan di belakang gajah, maka dia akan melihat bentuk gajah itu ya seperti bentuk belakang gajah itu aja yang karena itu yang dia lihat gitu kan. Nah, sedangkan orang yang satunya ya kan itu melihat gajah dari samping ya kan. Nah, dia pasti akan melihat bentuk gajah dan ukurannya ya sesuai apa yang dia lihatnya. Jadi bentuk dan ukuran itu ya relatif kan, tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya. Oke, mungkin kalau dalam di kehidupan sehari-hari ya kan, nah, orang ganteng ya kan, orang ganteng relatif. Nah, tergantung nih apa namanya kriteria yang digunakan. Setiap orang kriterianya atau sudut pandangnya masing-masing ya kan. Menurut saya sudah ganteng, menurut dia belum gitu ya kan. Nah, itu konsep relatif seperti itu. Nah, bagaimana dengan konsep relativitas dalam fisika ya kan? Oke, dalam hal ini kita akan membahas tentang gerak ya, gerak dan kerangka acuan. Jadi begini, karena di sini ada Newton. Mungkin kalian yang sudah belajar dari kelas 10 sampai kelas 11 tentunya sudah familiar dengan kata Newton. Kalau kita bicara Newton berarti kita pasti ingat tentang hukum-hukum Newton tentang gerak seperti itu ya anak-anak sekalian. Oke, nah jadi gerak itu apa Pak? Kita review ya, kita review kembali dan kita akan mendefinisikan secara mendalam gitu, secara mendasar tentang konsep gerak itu. Dulu mungkin kalian juga sudah memahami bahwa gerak itu adalah perpindahan posisi Pak. Perpindahan posisi benda. Ketika benda berpindah posisinya, dikatakan benda itu bergerak. Tapi, ya kan, tapi ada sesuatu hal yang terkadang kita lupakan. Berpindah posisi itu terhadap apa? Nah, di sini suatu benda itu dikatakan bergerak bila posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Jadi ada satu titik atau suatu acuan atau kerangka tertentu yang digunakan untuk mengukur perubahan posisi itu. Ya, ini kita lihat ilustrasi di contoh misalnya. Oke. Menurut orang yang ada di dalam mobil, ya kan, di dalam mobil berarti ini, ya kan, bahwa dirinya atau ia itu diam terhadap tempat duduknya. Nah, tempat duduk berarti di dalam mobil ini. Akan tetapi menurut orang yang ada di pinggir jalan, orang yang ada di dalam mobil ini pergi meninggalkan orang yang di pinggir jalan. Artinya
jika acuannya adalah kursi di dalam mobil sebagai acuan, maka orang di dalam mobil ini tidak mengalami perubahan posisi. Ya duduk aja. Nah, jadi tidak bergerak. Tetapi ketika acuannya itu adalah orang yang di pinggir jalan, maka orang yang di dalam mobil ini dalam keadaan bergerak karena terjadi perpindahan posisi dari orang yang terhadap orang yang ada di pinggir jalan. Artinya jaraknya selalu bertambah atau berubah posisinya. Ketika terjadi perubahan posisi, maka dikatakan benda atau orang itu dalam keadaan bergerak. Nah, tempat di mana kita sebagai pengamat dan melakukan pengamatan dan pengukuran gerak dinamakan kerangka acuan. Oke, jadi dalam hal ini kita bisa membuat kesimpulan awal atau pemahaman awal bahwa gerak adalah relatif tergantung dari mana kita meninjaunya. Oke. Jadi mungkin yang dulu ya kan belum paham, sekarang harus mulai memahami bahwa oh ya bisa jadi benda itu bergerak, bisa jadi tidak. Kenapa gitu? Karena tergantung dari mana kita meninjau. Dia berpindah posisi terhadap A tetapi tidak berpindah posisi terhadap B. Maka dikatakan posisi atau gerak itu relatif. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan lebih jauh tentang konsep gerak. Nah, dalam menggambarkan gerak dari benda yang bergerak, nah, itu diperlukan apa? Jadi gini, misalnya ada benda yang bergerak, terus kita suruh mendeskripsikan, ya kan, benda yang bergerak itu, yang sedang bergerak itu. Maka ada dua hal yang selalu kita ini, ya kan? Pertama adalah posisi benda itu berada. Pasti kan gitu. Pertanyaan terkait dengan gerak itu ya, di mana posisinya? Ya kan, posisinya atau jaraknya, itu istilahnya jarak ya kan, atau posisi. Oke, posisinya. Yang kedua adalah waktu benda sampai pada posisi tersebut atau tertentu ya. Jadi kapan ya kan, berapa lama dan sebagainya itu. Nah, untuk menyatakan di mana suatu benda berada, diperlukan yang pertama adalah titik acuan atau kerangka acuan untuk menetapkan posisi benda tersebut. Nah, yang kedua adalah diperlukan stopwatch agar kita dapat menentukan waktu kapan benda itu sampai pada posisi tertentu. Oke. Setelah mungkin kita juga mengenal istilah kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah perbandingan antara perubahan posisi terhadap waktu. Jadi ya kan, misalnya gini, kecepatan 5 meter per detik. Artinya apa? Setiap itu 5 meter per detik. Berarti 1 detik dia berubah 5 meter. Kalau si A kecepatannya 10 meter per detik, berarti setiap 1 detik dia menempuh jarak 10 meter. Itulah makna dari kecepatan. Nah, jadi kerangka acuan. Nah, jadi tadi kita kembali ke sini untuk menyatakan di mana suatu benda berada, diperlukan titik acuan atau kerangka acuan. Kalau kita lihat contoh di sini misalnya, ini ada bola kasti, ini ya, bola kasti. Oke. Nah, biasanya kita menentukan posisi itu ya posisi terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kerangka acuan itu ada kerangka acuan ada koordinatnya ya, ada koordinat kartesius X, Y, Z itu mungkin kalian juga sudah paham. Nah, untuk menanyakan posisi berarti posisi terhadap sumbu X juga posisi terhadap sumbu Y, atau bisa posisi sumbu X aja kan gitu. Nah, sedangkan misalnya pada saat X-nya 10 meter, lah berapa waktu yang diperlukan? Nah, kita memerlukan stopwatch. Oke, berarti itu kaitan dengan gerak. Ada posisi, ada waktu. Nah, oke. Selanjutnya, jadi begini. Kita akan lebih mengenal konsep tentang kerangka acuan atau tempat yang digunakan untuk meninjau gerak. Secara umum itu ada dua jenis kerangka acuan, ya kan? Yang pertama kita mengenal istilah kerangka inersial, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau kerangka yang bergerak terhadap kerangka acuan lain dengan kecepatan konstan. Nanti saya jelaskan ini.
Yang kedua adalah kerangka non-inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dipercepat terhadap kerangka acuan atau kerangka inersial yang lain. Nah, misalnya di sini, kasus di bawah ini ya, kita lihat nih. Jadi begini, ini ada orang berdiri di tepi jalan atau di tepi rel. Ini ada kereta yang bergerak dengan kecepatan tetap ya, P-nya tetap ya. Oke, di dalam kereta, di dalam gerbong ada anak, ada bola. Oke, menurut pengamat di stasiun atau di pinggir rel, di sini, bola itu bergerak dengan kecepatan konstan sama dengan kecepatan kereta. Jadi bola ini ya bergerak meninggalkan orang ini dengan kecepatan v. Nah, sedangkan karena ini tempat acuan gerakannya dari sini, maka ini disebut kerangka inersial. Ini diasumsikan sebagai kerangka yang diam, gitu ya. Jadi kerangka inersial tadi apa? Kerangka dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan. Ini dalam keadaan diam di bumi. Kalau bumi kita asumsikan diam, maka ini berarti dalam kerangka inersial. Berikutnya, menurut orang yang berada di dalam kereta, bola itu dalam keadaan diam. Nah, karena total gaya yang bekerja sama dengan 0. Saya berada di dalam kerangka inersial, yaitu kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi, jika kerangkanya adalah kereta ini, kerangka acuannya kereta ini, bola ini diam. Gitu. Walaupun kerangkanya bergerak terhadap dengan kecepatan v terhadap ini, ya kan, terhadap orang ini. Jadi bola ini tergantung dari kerangka yang mana. Kalau kerangkanya orang di pinggir jalan atau di pinggir rel, bola ini bergerak. Kalau kerangka yang digunakan adalah kereta, maka bola ini diam karena dia tidak berpindah posisi terhadap kereta seperti itu. Nah, kerangka acuan yang orang di pinggir jalan ini itu disebut kerangka inersial karena dia diam. Kerangka acuan kereta yang bergerak dengan V konstan itu juga disebut kerangka inersial. Oke, gitu ya. Jadi ada dua kerangka acuan orang di dalam di pinggir rel, dan kedua adalah kerangka acuan kereta. Nah, satunya diam, satunya bergerak dengan kecepatan konstan. Dua-duanya disebut kerangka inersial. Nah, sedangkan kerangka non-inersial adalah begini. Saya diam relatif terhadap diri saya, meskipun banyak gaya yang bekerja pada saya. Saya adalah kerangka non-inersial. Jadi gini, pesawat ini itu kan sedang bergerak terhadap bumi ya. Dan dia dipercepat karena dia kecepatannya ya konstan lah ya, naik turun gitu. Maka pesawat ini disebut kerangka non inersial, bisa dipakai sebagai kerangka acuan. Kalau dipakai sebagai kerangka acuan, pesawat ini namanya kerangka acuan non inersial. Kenapa? Karena dia gerakannya dipercepat. Nah, orang ini diam terhadap kerangka non inersial atau diam terhadap kereta ini. Nah, kecuali kalau misalnya orang ini melemparkan bola ke bawah. Nah, melemparkan bola. Nah, bola ini juga bergerak terhadap kerangka non inersial. Karena dia bola ini kalau dilempar dari orang yang di pesawat ini, bola ini juga berpindah posisi terhadap pesawatnya. Oke. Jadi pokoknya ketika kita bicara gerak, pertama perpindahan posisi, yang kedua adalah acuan. Acuannya apa? Acuannya itulah namanya kerangka. Oke. Jadi bisa memahami ya perbedaan kerangka inersial dan non inersial. Nah, selanjutnya masih kaitannya dengan konsep gerak dan kerangka acuan, maka ada konsep yang cukup fenomenal waktu itu, yaitu konsep ether.
Oke, jadi begini, eh, bisa jadi ya kan, bisa jadi benda itu bergerak terhadap kerangka yang bergerak. Misalnya orang yang berjalan di dalam kereta yang bergerak. Orang yang berjalan di dalam kereta yang bergerak. Berarti apa? Orang itu selain bergerak terhadap stasiun, karena dia juga berpindah, karena gerbongnya berpindah, orang yang berjalan di dalam gerbong itu juga bergerak terhadap gerbongnya, karena dia juga berpindah posisi terhadap gerbongnya. Nah, artinya gerbong itu adalah kerangka yang bergerak, kerangka acuan yang bergerak. Kalau dia kecepatannya konstan, maka dia inersial. Kalau dia dipercepat, maka dia kerangka acuan non inersial. Nah, itu istilahnya seperti itu. Nah, lalu ada tidak Pak kerangka acuan yang benar-benar diam? Nah, maka di waktu itu tahun 1800-an itu muncul konsep yang namanya ether. Kalimatnya seperti ini ya, karena gerak itu relatif terhadap kerangka acuan yang digunakan, maka diasumsikan ada kerangka yang benar-benar diam, sehingga seluruh pengamatan dan pengukuran dibuat relatif terhadap kerangka diam tersebut. Nah, padahal bumi sendiri bergerak, rotasi, dan berevolusi. Berarti bumi sendiri sebetulnya tidak diam. Berarti bumi ini bukan kerangka acuan yang diam sebetulnya. Nah, kalau di soal-soal atau di buku-buku seolah-olah atau diasumsikan bahwa orang yang berada atau stasiun itu sebagai kerangka diam, maka itu sebetulnya rotasi dan revolusi bumi itu diabaikan, tidak ditinjau. Ketika itu diabaikan, maka diasumsikan stasiun, rumah, atau orang berada di bumi itu dalam keadaan diam. Oke, nah kita dapat mengira bahwa ruang di sekitar kita dapat dipakai sebagai kerangka acuan diam yang dimaksud. Nah, mengapa begitu? Karena bumi sendiri bergerak, rotasi dan revolusi. Maka secara alamiah ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dikatakan bumi itu diam. Kalau bumi diam sedangkan matahari yang bergerak, nanti kita kembali ke teori lama nanti gitu ya kan. Oke, maka muncullah istilah ya kan ether, yaitu ruang yang dipakai untuk acuan diam tadi. Jadi, kerangka acuan diam tadi, maka diasumsikan bahwa seluruh ruang terisi oleh zat yang disebut ether. Jadi ruang sekitar kita ini itu dianggap sesuatu yang diam, dan di situ ada zat yang disebut ether, di mana ether ini diam, absolut, sehingga kita bisa menentukan kecepatan absolut dari gerak yang diamati. Jadi ether ini dulu diasumsikan itu diam terhadap matahari. Jadi ada matahari yang diam, ada ether. Nah, ether ini diam terhadap matahari, diam mutlak, diam absolut. Sedangkan bumi itu bergerak, berotasi, berevolusi terhadap matahari. Berarti bumi itu juga bergerak terhadap ether seperti itu. Oke, itu konsep kerangka acuan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan meninjau tentang transformasi Galilean dan posisi kecepatan benda terhadap kerangka-kerangka acuan inersial tadi. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan transformasi Galilean dan konsep kecepatan. Nah, kita akan nanti mengenal istilah kecepatan relatif, ya kan? Kita ilustrasikan gambar di bawah ini. Misalnya begini nih ya. Ini ada A, si A ini berdiri di pinggir jalan. Oke. Si A berdiri di pinggir jalan. Oke. Kita asumsikan bahwa bumi ini, ya kan? Ini kerangka diam ya, inersial yang diam. Oke, sedangkan si B ini bergerak naik mobil gitu, bergerak dengan kecepatan P. Oke,
sedangkan di depannya itu ada bola juga, kan? Bola yang mungkin dia lempar bergerak dengan kecepatan v aksen. Nah, berarti posisi, kalau kita bicara posisi B terhadap A, ya kan, acuannya A, adalah X. X, karena rumus X itu PT, maka ya X sama dengan PT. Nah, sedangkan posisi bola terhadap B itu X aksen, dan posisi bola terhadap A itu X. Nah, gitu ya. Jadi karena ini yang diam, ini PT ya, ini X sama dengan PT. Nah kan, ini rumus S sama dengan PT ya kan. Jadi apa namanya? Ini akan berubah ya kan. Ini karena ke depan, ini X aksen juga akan berubah gitu kan. Karena semuanya sama-sama bergerak. Oke. Maka menurut Galilean, X aksen yaitu posisi bola terhadap mobil yang bergerak itu sama dengan X dikurang PT. Ya, ini sebetulnya ya, kalau ini panjang ini adalah penjumlahan ini ditambah ini. Nah, itu sederhana matematikanya gitu. Atau kebalikannya adalah X, yaitu posisi bola terhadap A, yaitu posisi X atau jarak X, itu sama dengan X aksen, ya kan, yaitu posisi bola terhadap B ini ditambah P kali T. P kali T ini ya X, jarak antara A dengan B. Gitu ya. Oke, itu namanya transformasi Galilean. Transformasi posisi ya. Nah, bola berada pada X. X ini berarti posisi bola terhadap A ditambah sama dengan X aksen PT pada saat T aksen dan T0. Oke. Jadi posisi ini kalau diukur, jadi posisi bola ini kalau diukur oleh jam tangannya si A dengan jam tangannya si B adalah sama. T aksen itu sama dengan T. Oke, sedangkan kalau sudut YZ karena tidak ditinjau maka sama gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa memperoleh persamaan kecepatan dari sini, dari koordinat ini. Kalau posisinya X aksen panjang ini sama dengan panjang total ini dikurang PT, maka kita memperoleh, kalau kita turunkan terhadap waktu, kecepatan itu turun terhadap waktu, maka kita peroleh V aksen sama dengan U dikurang P. Ini U ini hanya simbol, ini ada keterangannya ini ya. Atau dibalik boleh, kalau yang ditanya U berarti V aksen dikali P. Nah, U ini apa? U ini adalah kecepatan relatif bola terhadap A. Kenapa? Karena bola berpindah posisi juga terhadap A. V aksen adalah kecepatan relatif bola terhadap B. Jadi kecepatan bola terhadap B sama-sama bergerak. Itu namanya V aksen. Sedangkan V itu kecepatan relatif mobil terhadap A. Karena apa? Karena B juga berpindah posisi terhadap A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita dapatkan pula kecepatan gerak relatif dua benda. Nah, misalnya ini kalau di soal-soal SBM atau soal-soal ujian nasional, misalnya ada dua mobil, mobil A dengan kecepatan VA berpapasan dengan mobil B dengan kecepatan VB. Maka kecepatan relatif kedua mobil adalah VRB, berarti kecepatan relatif A terhadap B. Sedangkan VA itu pasti adalah kecepatan mobil A terhadap bumi. Sedangkan VB itu kecepatan mobil B terhadap bumi atau terhadap benda yang diam di sekitarnya. Nah, maka kecepatan relatif kedua mobil adalah kalau dia berlawanan arah, maka tinggal ditambah aja. Tetapi kalau kedua mobil tersebut searah, misalnya berpapasannya bersalipan, ya kan, menyalip gitu, maka VRAB adalah VA dikurang VB atau VB dikurang VA. Nah, ini sama saja. Oke, artinya di sini pengurangan. Nah, nanti kita akan coba cari contoh soalnya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Bapak punya contoh soal, sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Seorang pelari berlari searah dengan gerak kereta dengan kecepatan 2 meter per sekon. Maka kecepatan pelari tersebut terhadap bumi adalah Oke. Jadi begini, sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti gerak terhadap apa?
berarti kecepatan kereta terhadap bumi. Kecepatan kereta terhadap bumi 20 meter per sekon. Sedangkan seorang pelari berlari searah dengan gerak kereta dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berarti kecepatan pelari terhadap kereta yaitu 2 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya adalah kecepatan pelari terhadap bumi. Kecepatan pelari terhadap bumi. Berapa? Berdasarkan rumus itu bahwa kecepatan pelari terhadap bumi itu sama dengan kecepatan kereta terhadap bumi ditambah kecepatan pelari terhadap kereta. Berarti 20 ditambah 2 sama dengan 22. Nah, ini rumusnya dari mana? Yang tadi yang kita peroleh dari ini. Nah, dari sini kecepatan ini ya kan, anggap aja larinya adalah U, itu kecepatan bola ya kan. Kalau di sini bola itu pelari ya kan, bola terhadap A diam, berarti bumi itu ya diam ya kan. U sama dengan P aksen plus B. Nah, tadi kita sudah ini ya. Oke. U P aksen plus P dan seperti itu, atau silahkanlah dipahami rumus ini. Nah, berikutnya adalah kita tadi sudah konsep kecepatan ya, dari transformasi Galilean kita peroleh kecepatan. Nah, sedangkan sekarang adalah konsep waktu universal, bahwa waktu menurut orang yang diam di bumi dengan waktu menurut orang yang di dalam gerbong kereta itu sama. Ya, persamaan ini mengatakan bahwa selang waktu atau waktu yang sama untuk setiap dua kerangka acuan berbeda yang bergerak translasi terhadap satu sama lain, dan nampaknya ini menjadi universal untuk semua kerangka inersial tersebut. Contoh gini, suatu kejadian terjadi pukul 12.00 menurut orang yang diam di stasiun. Kejadian tersebut juga terbaca 12.00 oleh pengamat yang berada di dalam kereta yang bergerak konstan. Nah, misalnya kalau tiba-tiba begitu kereta berangkat, mulai bergerak, paling masih dari stasiun berapa meter, tiba-tiba ada bom ledak. Bom ledak di samping stasiun. Menurut orang yang diam di stasiun, dia terjadi pukul 12.00. Menurut orang yang sedang bergerak di kereta, ya kan, itu juga 12.00. Jadi waktu menurut konsep fisika klasik Newton ini adalah mutlak, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Tapi kalau posisi gimana Pak? Kalau posisi tadi kecepatan relatif, ya kan, tergantung apa, ya kan, tergantung menurut orang yang di stasiun atau menurut kereta, menurut gerbong, itu macam-macam kalau kecepatan sama posisi. Tapi kalau waktu itu mutlak, tidak tergantung dari posisi pengamat. Oke, pengamat di dalam stasiun dan pengamat di dalam kereta itu mengukur waktu yang sama. Tetapi pengamat yang di dalam kereta dengan pengamat di dalam stasiun mengukur kecepatannya berbeda. Nah, kecepatan, makanya kita tadi mengenal istilah kecepatan relatif. Itu ya. Oke. Selanjutnya kaitan dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton mungkin yang sudah kalian pahami juga adalah terkait dengan gaya, massa, dan percepatan, di mana hubungannya adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, apakah ini juga berlaku untuk di kerangka inersial atau gimana gitu kan? Oke, kita akan tinjau. Nah, dari persamaan transformasi Galilean bahwa x-aksen tadi itu sama dengan x min pt. X-aksen adalah posisi bola terhadap bumi, terhadap mobil. X itu posisi bola terhadap orang yang diam tadi. PT adalah posisi mobil tadi terhadap orang yang diam tadi. Nah, maka ketika kita turunkan, dapatlah kecepatannya tadi, P aksen sama dengan U dikurang T. Nah, ketika kita turunkan sekali lagi terhadap waktu, maka kita peroleh percepatan A sama dengan A aksen min sama dengan A, ya kan? Oke. Jadi percepatan benda dapat diperoleh dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu, sehingga diperoleh
A aksen sama dengan A. Artinya apa? Artinya percepatan benda terhadap kerangka yang bergerak, A aksen itu adalah percepatan benda terhadap kerangka yang bergerak, itu sama dengan percepatan benda terhadap kerangka yang diam. Artinya percepatan bola terhadap mobil itu sama dengan percepatan bola terhadap orang yang bergerak. Itu ya. Oke. Jadi hukum Newton itu invarian. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini? Yang pertama adalah gerak atau perubahan posisi benda adalah relatif, tergantung pada kerangka acuan yang digunakan dalam meninjau gerak tersebut. Yang kedua, kerangka acuan itu merupakan tempat di mana kita sebagai pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran gerak. Kerangka acuan itu, ya kan, bisa kerangka diam dan bisa kerangka bergerak. Kerangka acuan ada dua. Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang diam atau yang bergerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan kerangka acuan non-inersial adalah kerangka acuan yang bergerak dipercepat atau memiliki percepatan. Bumi sejatinya merupakan kerangka acuan non-inersial, akan tetapi terkadang diasumsikan sebagai kerangka acuan inersial dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan. Hukum-hukum Newton invarian atau memiliki bentuk yang sama untuk semua kerangka acuan inersial. Nah, diasumsikan terdapat kerangka acuan yang benar-benar diam mutlak yang disebut ether. Nah, kecepatan cahaya yang terukur di ruang hampa itu atau terhadap ether adalah 3 kali 10 pangkat 8 dan kecepatan cahaya tergantung pada pengamat. Oke, mungkin itu sementara terkait dengan konsep teori relativitas klasik. Silahkan video ini dipahami berulang-ulang agar paham ya kan maksud Bapak. Intinya bahwa gerak atau benda itu sifatnya relatif, sedangkan waktu di situ adalah sifatnya mutlak ya. Kalau waktu yang diukur, jadi gini, inti dari teori relativitas klasik ini adalah begini ya. Waktu menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak adalah sama. Tetapi kecepatan adalah beda. Kecepatan bola terhadap mobil beda, mobil yang bergerak. Kecepatan bola terhadap orang yang duduk di stasiun juga berbeda. Kecepatan itu relatif, tergantung titik acuannya. Oke, mungkin itu dulu ya. Dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.